Bikin rumah jauh lebih nyaman itu nggak harus selalu dengan budget yang mahal. Dengan budget yang cukup terjangkau aja udah bisa bikin rumah kalian jadi nyaman banget untuk ditinggali. Seperti contoh di sini, di rumah Saka, budgetnya 35 juta aja. Udah cakep banget. Ya udah, langsung kita explore aja Inspira Homes kali ini. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andre dan ini istri saya. Nama saya Cynthia. Selamat datang di Rumah Saka. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama ownernya Mas Andre. Ya, Mas Ica. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas, kita udah boleh datang ke sini meliput rumahnya. Oke. Yang keren sekali dan inspiratif. Nah, sebelum aku tanya-tanya tentang rumahnya Mas, boleh tahu dulu nggak Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Untuk rumah yang saya tempatin sekarang itu luas tanahnya di 6x10, luas bangunannya 100 kalau berdasarkan dari surat-suratnya ya Mas ya. Oke, berarti 60 meter persegi bangunan 100 ya? 100. Oke, dan dibangun 2 lantai atau 2,5 Mas? Kalau ininya sih 2,5 lantai ya. Kalau sesuai developernya informasinya 2,5 lantai. Oke. Iya, karena sebagian di atas itu setengah didak, setengah belum kedak istilahnya. Oke, dan yang di dak itu jadi area rooftop ya Mas ya? Iya, betul Mas. Tadi udah ngintip sekilas soalnya aku teman-teman di balik layar. Oke, boleh diceritain dulu nggak nih Mas, ini rumahnya gimana fasadnya Mas, desainnya apakah standar dari developer atau ada ubahan atau gimana Mas? Kalau fasad 100% masih dari developer ya Mas ya. Paling ada renovasi sedikit itu saya bikin taman mini ya, mini taman sama mungkin ada pergantian yang atas itu pakai conwood Mas. Karena dulu itu kaca kecil. Jadi fungsinya buat pencahayaan, cuman karena saya rasa cukup deh pakai jendela. Jadi saya tutup aja pakai conwood. Jadi tutup semua full jadi conwood ya? Iya, betul Mas. Saya ada tambahan kanopi. Oh, di sininya. Betul. Oke, karena tadinya bawaan developernya nggak ada Nggak gitu. ada kanopinya. Oke, dan ini dengan lebar 6 meter, 2,5 lantai jadi tinggi banget juga ya Mas. Oke, ada lagi Mas? Pagar mungkin Mas ya. Oh iya. Ya, pagar dari sini kebetulan saya pakainya GRC. Saya ngikutin yang berpengalaman ya di toko-toko bangunan. Mas, ada saran nggak nih? Ini harus pakai GRC aja, dicat kayu. Akhirnya ya udah saya ikutin sarannya Mas dari yang lebih berpengalaman. Tingginya pagar itu kurang lebih 170 cm Mas ini. 170 cm ya? 170 cm. Oke. Kalau untuk yang dinding sini Mas, dari batu alamnya ini standar bawaan berarti ya? Kalau batu alam juga standar bawaan Mas. Oke, dan ada celah-celahnya ini ya? Celah-celahnya saya tutup kaca ya, blur biar lebih privacy sih. Karena teman-teman di dalam sini udah disulap jadi area nongkrong yang asik sama Mas Andre. Nah ini Mas, boleh diceritain dikit nih Mas, boleh. gimana ceritanya nih Mas? Dulu itu taman biasa ya, akhirnya saya coba renovasi, dibikin 3 bagian. Oke. Untuk tempat sampah, Sini. iya. Tempat duduk biasa sih buat mantau anak-anak main ya di luar. Boleh kita coba Mas? Ya silakan duduk Mas. Cobain duduk nih, oke. Ya terus mini tanaman gitu, lidah mertua ya. Lidah mertua. Betul. Nah, untuk total renovasi ini kurang lebih di angka 1,2 juta, Mas. Oh, oke. Itu udah sama termasuk tukang? Tukang, itu semua ya, Material. tukang, makan, kemudian apa namanya, catnya juga, total sih. Menarik, bisa ditiru ya teman-teman ya. Ini jadi inspirasi nih. Nah, sekarang ada lagi Mas, mungkin dari luar apa kita perlu ke dalam? Cukup Mas, kayaknya kita langsung ke dalam aja. Oke, boleh kita buka Mas? Silakan Pagernya buka, Mas. Kita buka dulu. Iya. Oke, nah langsung terlihat bagian rumahnya dari Mas Andre. Nah, boleh diceritain nih Mas, ini area carportnya ya berarti ya? Oke, untuk area carport ini nggak ada perubahan ya. Keramik juga dari developer, nggak ada saya rubah. Ada 2 ukuran Mas ya, yang depan ini nih, sama ada yang kepotong buat ruang tamu ya. Kalau yang depan ini lebarnya 3,7. Oh, ini 3,7. Ke belakangnya 5,2. Oke, makanya masih lega ya Mas ya, Iya, untuk ditaruh betul, satu Mas. mobil di sini ya. Betul. Dan terus kemudian aku tuh yang salah fokus melihat ini nih Mas, box PLN-nya nih ya. Kreasinya dari Mas Andre dan Mbak Cynthia nih. Kebetulan nemu yang pas nih.
wah cocok nih kayaknya nih dengan konsep yang mau kita bikin nih sama istri kan. Ya udah saya putuskan untuk beli yang ini. Itu juga kelihatan ada jendela-jendela untuk ventilasi ya Mas yang di Iya, dalam situ betul. ya? Itu ada 2 jendela, yang jendela kamar mandi, ventilasi sama gudang, Mas. Oke. Iya. Nanti kita lihat teman-teman di dalam. Nah, ini areanya yang paling menarik ini. Jadi dijadiin area nongkrong. Gimana Mas ceritanya Mas? Iya, jadi dulu itu ini ada tiang, Mas ya. Ini tiang. Oh gitu? Waktu itu menurut saya kayak akses orang masuk terhambat, susah gitu, Mas. Akhirnya saya putuskan untuk dipotong. Nah, biar terlihat luas lagi itu kayak kita bikin apa ya, desain yang warnanya itu Warna-warna ini ya, cerah. cerah gitu Mas, kayu. Nah, akhirnya kita pasang wood panel sama ada kursi. Kursi santainya di sini Iya, ya. kursi santai. Cuma Mas aku mau tanya, kan ini kan tadinya berarti tiang untuk ini ya, Iya, kekuatan dari atas ya. Betul, Mas. Nah itu ketika dipotong itu apakah aman Mas? Nah, atau gimana? kemarin sih waktu potong itu saya lama sih Mas diskusi sama tukang ya. Akhirnya nggak tahu dengan caranya Bapak tukang itu ngukur apa. Oh, kayaknya ini kuat, Pak, gitu. Ya udah, potong, Pak, gitu saya bilang. Jadi udah seperti ini dan kesannya langsung lebih lega. Betul, Mas. Baik, baik, baik. Ada lagi Mas yang mau diceritain sebelum kita masuk ke dalam nih Mas? Mungkin ini kali Mas ya. Kenapa dipasang wood panel itu dulu karena anak itu sering apa ya, kakinya nempel, terus kena ban. Saya cat terus kok capek juga lama-lama ngecat. Udah pasang BPC aja. wood panel deh gitu. Oh. Yang perawatannya cuman paling Tinggal dilap dilap aja ya? gitu Mas. Iya. Oke. Udah itu aja sih mungkin Mas. Baik, baik, baik nih. Cukup inspiratif nih teman-teman. Oke, berarti abis ini kita masuk ke dalam ya Mas ya? Iya, siap. Nah, pas masuk ke dalam kita ganti hostnya dulu nih. Ada Miftah sama Mbak Cynthia. Let's go. Halo, sekarang aku udah sama Mbak Cynthia. Yuk kita lihat dalam rumahnya ya Mbak. Ayo ya. silakan. Nah, sekarang kita bahas dalam rumahnya nih Mbak. Ini pas waktu masuk, itu berarti ini layoutnya ada yang berubah nggak sih Mbak? Dari... Kalau layoutnya nggak ada, jadi bawaan developernya dia memang udah seperti ini, jadi tinggal aku redesign aja lah kasarannya kayak gitu. Oke, bisa ceritain dulu nggak Mbak, ini di lantai satunya ada apa aja? Jadi di lantai 1 ini dia ada living room atau biasanya ruang keluarganya juga ngumpulnya, common areanya di sini. Oke. Kemudian sekaligus karena dia ruangannya open space, jadi ada dapur, minibar dan area servis di belakang. Oke, kalau bisa aku bilang berarti di lantai satu ini tuh untuk beraktivitas ya Mbak ya? Betul, Semuanya ada di beraktivitas, sini ya? betul. Nah, dari living roomnya dulu nih Mbak, pas ngedesainnya kayak gimana sih nih? Pengennya tuh rumahnya warnanya kayak gimana atau konsepnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain Mbak. Nah, jadi tuh karena aku suka tone yang warnanya kayu dan soft gitu ya Mbak, dan karena ruangan ini kan areanya terbatas, jadi aku pengennya satu warna supaya dia terlihat luas. Jadi nggak banyak warna gitu ya? Jadi nggak banyak warna, jadi tone yang aku pilih ya warna kayu, warna yang soft, warna yang krem-krem seperti itu. Oke, jadi kayak ini juga lantai ini, berarti ini kan ini apa vinil ya Mbak ya? Vinyl kalau yang ini. Jadi warnanya juga soft ya, Betul, jadi warnanya juga warnanya coklat. senada Nah ini semuanya. kodenya apa nih Mbak biasanya? Kalau suka yang tanya? ini Farnes Butternut Pecan Oke. namanya. Terus pasang sendiri tadi aku denger-dengar. Iya, jadi karena aku dan suami tuh suka ngutak-ngutik rumah. Jadi waktu pasangan ini tuh biasanya ketika anak-anak malam tidur. Jadi kan udah nggak ada yang lari-larian. Jadi ketika anak-anak malam udah tidur, aku sama suami gerilya pasang sih. Cuma ya emang jadinya memakan waktu agak lebih lama. Berapa lama Mbak buat masang? Untuk kayak lantai 1 ini sekitar 5-6 hari kalau nggak gini? Oh, salah. 5-6 hari itu sendiri dipasang sendiri. Iya, Pakai betul. lem berarti ya Mbak kalau ini ya? Iya, jadi udah ada bawaan lemnya, tinggal kita pakai yang palu itu aja. Oh. Dan dindingnya ini juga emang sedikit ada aksen ini ya Mbak, biar manis apa gimana? Iya, kan sebelumnya dia tuh polos, Polos. jadi aku ngide wood panel ini yang warnanya senada emang sama ambalan dan meja TV-nya. Akhirnya gitu. jadi kayak gini. Jadinya seperti ini ya, lumayan lah ya Mbak ya. Tapi kalau catnya ini emang udah bawaan dari developer? Kalau ya? catnya memang bawaan developer, dia ini bukan warna putih tapi lebih ke abu, tapi abunya dia abu yang soft. Iya ya, aku pikir dicat lagi, dicat ulang lagi gitu. Kalau yang ini belum, dia Enggak belum ya? ke retouch. Mungkin yang ke retouch itu yang di area tangga karena sering
terjamah tangan kan, seperti itu. Nah, kalau bagian sininya nih cantik banget, simple tapi cantik ya Mbak ya. Bahkan ini masih ada sedikit space untuk karpet ya, walaupun kecil ya Mbak ya. Betul. Biasanya berarti di sini bersantai sama keluarga. Common areanya memang di sini. Biasanya kalau suami pulang kantor, ngumpulnya sama anak-anak mainnya di sini. Terus dikasih ini juga ya Mbak, lukisan. Biar nggak sepi. Biar nggak sepi, betul. Nah, kalau ini tempat apa nih? Nah, ini tuh sebenarnya kayak waktu itu kan area kosong. Aku bingung kan mau diisi area apa. Waktu itu sempat suami request untuk area meja kerja. Tapi karena beliau ternyata sudah full WFO, jadinya aku belikan lemari yang isinya bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang lain. Oke. Kayak yang ini kan, permisi, ini isinya. Nah, ini karena anakku suka main puzzle, suka mewarnai, jadi sebagian mainan aku taruh di sini. Jadi seperti taruh itu. di situ ya Mbak ya. Betul. Jadi yang lainnya juga untuk pajangan-pajangan aja. Betul. Dan sebenarnya untuk peralihan sebelum akhirnya menuju ke sini gitu ya dapur, Mbak ya. betul. Di sini juga sebenarnya masih lega banget ya Mbak ya. Masih lega. Jadi Padahal ini tanahnya 60 ya Mbak. 60 Iya, alhamdulillah. tapi enak ya, lewat bawahnya nggak sempit ya. Alhamdulillah. Karena dia nggak ada sekat-sekat itu sih Mbak Mita. Jadi kamarnya kan juga semuanya di atas, jadi di bawah lebih terlihat lapang. Seperti itu. Nanti ke atas, sekarang kita kesini dulu kali ya Mbak ya. Siap. Nah, kalau untuk dapur dan ruang makannya nih Mbak, apa yang mau diceritakan nih Mbak? Ini kalau bawaannya aslinya seperti ini, emang dapurnya di dalam gini? Memang dapurnya aslinya bawahnya seperti ini, cuma sebelumnya itu dia keramiknya warnanya hitam. Oh, nggak kayak gini keramik Enggak, aslinya. jadi keramiknya warna hitam, terus black space-nya ini warna agak kekuningan gitu warnanya. Ya. Berarti udah diganti lah ya Sudah. sama warna-warnanya ini, Warna menyesuaikan, menyesuaikan sama lagi. mood rumahnya. Betul. Biar lebih nyambung ya Mbak ya. Mbak Mita. Nah, kalau dapurnya ini berarti ya simple aja ya Mbak ya. Emang pada akhirnya nanti ada rencana untuk ini ditutup pakai kitchen set? Kalau ini sepertinya nggak ditutup karena kan ini tangganya dia udah besar kan Mbak. Jadi kalau misalnya harus nutup banyak lekukan-lekukan lagi dan kemudian malah terlihat full menurut aku dan Malah suami. lebih sempit gitu Iya, ya? jadinya ya sudahlah dibuka aja dan nggak usah memakai cooker hood karena sebelah kompor persis itu kan jendela. Oh, iya, Jadi ketika ini. masak udah dibuka langsung anginnya udah keluar. Bisa langsung keluar anginnya. Betul. Jadinya di sini emang ya udah Udah polos aja ya polosan Mbak ya. aja. Tapi sebagai gantinya kayaknya ada storage di sini ya Mbak. Betul, jadi di area bawah tangga ini memang luas, lumayan agak lebih lebar kan Mbak dari biasanya. Jadi akhirnya aku fungsikan untuk yang bawah sini rak sepatu, ini untuk area hiasan, di sini dispenser. Nah, area belakang sampai ke bawah sini itu adalah gudang. Oh, Gitu. wah, Jadi lumayan ya berarti ya. banyak fungsinya lah, alhamdulillah. Berarti masih ada space ternyata di sini untuk Masih nyimpen untuk barang-barang lagi. barang-barang yang besar-besar kita masukkan di Jadi dalam nggak situ. berantakan ya Mbak ya, Betul. tetap ada rumahnya. Di sini juga emang dibiarin Iya, terbuka aja, terbuka aja, tapi dicari warnanya yang nggak terlalu warna-warni jadi tetap senada. senada. Betul. Nah, kalau ini nih Mbak, berarti kalau ini kan juga akhirnya direnov ya kalau ini? Iya, kalau ini jadi tambahan. Jadi tambahan untuk meja makan. Meja makan, dan biasanya kalau misalnya suami WFH ya kerjanya di sini. Oh, berarti multifungsi juga ya. Multifungsi. Selain buat makan, buat Sekalian kerja kerja. juga sekalian. Dan ini juga apa namanya, kalau untuk tingginya nih berapa senti sih Mbak? Berarti Kalau dari ini bawah? itu dia tingginya 105, lebarnya ini 150. Berarti emang dibuat setinggi itu karena pakainya kursi bar Kursi gitu ya, bar, Mbak? Biar iya ala-ala betul. di kafe gitu Betul, ya. Mbak. Jadi ketika masak, jadi suami udah nunggu di sini, anak nunggu di sini, udah siap makanannya di sini. Betul. Oke, terus kalau kesini lagi berarti, oh ini ada ruangan, ini apa nih, kamar mandi berarti Mbak ya? Jadi bawaan developernya di sini tuh sebenarnya 2 kamar mandi Mbak. Oh, Ini tuh aslinya. sebelumnya kamar mandi juga. Oke. Jadi ini kamar mandi duduk dan ini kamar mandi yang jongkok. Oh. Cuma ketika waktu masuk sini kok kenapa harus ada 2 kamar mandi sedangkan kita tidak punya space untuk gudang. Akhirnya yang difungsikan kamar mandi yang ini kita tutup untuk gudang. Ini boleh lihat Boleh, dulu kamar silakan. mandinya nih teman-teman. Jadi kalau kamar mandinya ini emang asli bawaan dari developer Betul, seperti dia ini? asli bawaan Nggak ada yang developer. diubah Mbak untuk Enggak. dinding dan lantainya? Enggak, jadi itu dari bawaan developer itu udah full keramik sampai atas seperti ini Mbak. Dan perpaduan warnanya alhamdulillah Perpaduan warnanya netral iya, ya? netral, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Oke. Jadinya yang sebelah sini jadi gudang Gudang, sekarang. tempat
banyak Oke. barang-barang besar lah di dalam Dan sini. ini tadinya apa Mbak? Area apa ini? Nah ini tuh dulu sebenarnya area outdoor Mbak, jadi itu dari lantai 3 itu dulu sebenarnya terbuka. Oh, oke Nah oke. ketika mau masuk sini itu kalau misalnya tidak ditutup itu hujannya benar-benar langsung yang sampai banjir di sini gitu loh Mbak. Oke, jadi Karena- air tuh masih bisa masuk sampai masih sini. bisa, dan karena di sini ada tangga, aku takutnya kalau terlalu sering kena hujan, takutnya jadi lapuk. Sementara kita tutup, jadinya di sini dulu tuh sebenarnya service area untuk laundry, untuk mesin cuci. Cuma area jemurnya kan di lantai 3, di lantai 2. Jadi harus PR gitu bawa Nyucinya pakaiannya. dari sini, tapi jemurnya di atas. Jemurnya dari atas. Jadi kok agak lama-lama agak capek ya. Akhirnya aku request ke suami, boleh nggak kalau mesin cucinya dipindah ke lantai 2, tapi kita bikin saluran airnya yang tidak usah bobok tembok supaya nggak debu. Oke. Akhirnya sama Pak Tukang diakalin lah, dibikinin paralon seperti ini. Oh. Paralonnya dari lantai iya, 3 iya. ke lantai 2 lah, ini paralon ke sini, ini adalah pembuangan air mesin cucinya. Oke. Gitu. Akhirnya ini juga sekarang jadi area untuk kulkas ya. Area untuk kulkas, dulu kan sebelumnya kulkasnya di ruang tamu situ kan. Jadi sekarang dia sudah punya rumah sendiri di Udah sini. punya rumah sendiri di sini, spesial bahkan loh, satu Betul. sendirian di sini. Potongan tangga tadi itu dibuat ini Mbak. Jadi di balik tanaman ini tuh sebenarnya dia ada tangga monyet. Oh iya ya. Mm-mm. Oh, Jadi semisal tukang oke. mau ada sesuatu betulin tembok di area sini, dia bisa lewat sini. Pakai tangga monyet ini. Iya, tapi ditutuplah dengan tanaman supaya nggak terlalu kelihatan seperti itu. Oke, menarik. Ada lagi Mbak yang mau diceritain? Udah Sebelum sih, lanjut ke paling atas? ini sih. Dulu kan dia tembok kosong lurus gitu aja. Oh iya, akhirnya dikasih kayak gini. Iya, karena banyak retak rambut, akhirnya kita pasang papan MDF ukuran 40 kali 60, tinggal kita pasang aja terus kemudian Pasang dicat. sendiri? Iya, pasang sendiri. Wow, sampai atas itu ya? Iya, sampai lantai 2 situ aja. Jadi ada variasinya juga sih ya, Betul, nggak jadi kosong. nggak kosong. Soalnya waktu kosong tuh kayak retak rambutnya Kelihatan banget. Kelihatan banget gitu. Lanjut ke atas Mbak. Boleh, silakan. Oke, sekarang kita naik ke atas nih Mbak. Boleh, Nah, silahkan. tangganya mungkin kita bahas sedikit nih Mbak. Kalau untuk Boleh. tangganya ini ada yang berubah atau enggak Mbak? Kalau tangganya nggak sih Mbak, jadi bawaan si developernya alhamdulillah dia sudah di granit seperti ini. Oh, dan dia emang udah motif kayu seperti Sudah motif ini ya? kayu, dan alhamdulillah lagi ujungnya sini dia dibuat tidak tajam. Jadi untuk anak-anak juga alhamdulillahnya aman. Jadi nggak perlu direnovasi lagi Iya, ya Mbak ya? alhamdulillah. Berarti kalau untuk area tangga ini mungkin yang berubah ini Area sini dikasih wall molding ini Mbak ya? Iya, dulu itu tembok kosong sampai atas kan Mbak. Aku kasih figura kayak ada yang kosong karena saking luas bidang ininya. Akhirnya cari-cari referensi. Nah waktu itu ngelihat YouTube-nya Mbak Miftah yang edisi rumahnya Mbak Narita. Nina Oh House. iya tahu. Ya, ngelihat itu wah kok cakep. Akhirnya aku izin Mbak Narita, akhirnya aku pasang dan alhamdulillahnya cocok. Oke, nah di lantai 2 berarti ada apa aja nih? Nah, Mbak di sini? lantai 2 ini ada 4 pintu. Ada 4 pintu, Ada benar. 4 pintu. 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4 pintu. Jadi pintu yang pertama ini adalah kamar mandi. Nah, kalau ini kamar mandinya emang asli. Asli juga, ada di sini. Asli bawaan, Oke. nggak ada yang aku rubah. Aku dan suami juga tipikal kalau mandi nggak lama. Jadinya kamar mandi ukuran segini tuh alhamdulillah sudah lebih dari cukup sih Mbak. Jadi nggak perlu ada ditambah lebar atau apanya, sudah cukup seperti ini. Oke, berarti udah cukup seperti ini aja sesuai fungsinya ya Mbak Iya, ya? dan dia juga sudah di keramik sampai full kan, jadi sudah aman alhamdulillah. Iya ya, tapi kalau ini kayaknya ditambah nih. Kalau ini bagian ditambah, jadi ini kan sebenarnya bidang kosong. Akhirnya cat warna beda supaya buat jadi pembeda aja, sama ditambahin si wall molding lagi. Oke, nah kalau ini berarti kamar tidur nih. Iya, 3 ini adalah kamar tidur. Kita kemana dulu nih? Kesini dulu Ke kali Mbak? kanan dulu boleh. Assalamualaikum. Sebenarnya kamar anak, tapi karena anaknya belum tidur sendiri, jadinya tetap kita dekor kamar anak, tapi lebih sering dipakai untuk kamar tamu atau kalau orang tua datang ke sini istirahatnya di sini. Ini ukurannya berapa? Ingat nggak Mbak? Ini ukurannya 2,5 dikali 4, emang agak panjang sih. Lumayan panjang ya, agak kesini panjang ya. ini. Iya ini ya Mbak, ya ini didekor sendiri juga. Iya sih, jadi waktu itu ngecat berdua sama suami ini. Wow. Kita bikin hiasan seperti ini udah sih sama pemasangan stiker aja. Lucu ya teman-teman, simple tapi tetap lucu gitu, tetap Alhamdulillah. kelihatan kalau kamar anak ya Mbak. Betul. Dan karena ini memanjang, berarti di sininya bisa untuk Lemari. lemari ya Mbak ya.
Dan di sini tuh kamarnya terang banget karena di sini full. Full jendelanya langsung. Jendelanya bener-bener gede banget ya dari Iya. sini sampai atas loh. Betul-betul, iya. Dan ini bisa dibuka. Bisa. Jendelanya. Sebenarnya ini tuh kayak semi balkon kayak gitu, Mbak. Cuma karena belum ada pintu, jadi kalau misalnya mau ke balkon harus lompat jendela dulu. Oh gitu. Jadi ini emang dari developernya udah disiapkan untuk kayak balkon kayak gitu itu. di sininya ya bisa buat nongkrong sebenarnya nih teman-teman di Bisa, sini. cuma next lah insya Allah. Tapi untuk sekarang enggak kan Mbak, berarti jarang ya? Enggak sih, paling kalau cuma mau ngecat outdoor aja baru kita keluar lewat sini. Iya, udah ada. Kamar anak sudah sih, Mbak. Oke, kita intip kamar Boleh. sebelahnya. Kalau untuk pintu-pintunya ini berarti emang bawaannya juga ya Bawaannya Mbak? semuanya. Nggak ada yang diganti? Pakai kayu, apa ya ini namanya? Meranti kalau nggak salah. Oke. Assalamualaikum. Nah, kalau ini kamar tidur utama. Iya, ini kamar tidur utama. Dia agak lebih lebar ukurannya. Berapa Mbak ukurannya? Ukurannya 3,5 dikali 3,4. Nah, kalau kamar tidur utamanya ini juga tiba-tiba ada warna hijau. Biar beda atau emang gimana? Jadi sebenarnya kamar tidur utama ini belum terlalu banyak dekor karena kita kan masih tidur sama anak-anak, Mbak. Makanya kita tidak menggunakan dipan. Jadinya tidurnya tetap di bawah, dan ini waktu itu dipasang karena anak-anak kadang suka coret-coret tembok kan. Akhirnya aku bilang suami, kita coba pasang deh si papan MDF itu lagi, kita bentuk-bentuk, kita kasih warna hijau supaya ada pembeda lah, biar agak seger gitu. Iya, bener-bener. Pas masuk kamar utama emang kayaknya beda gitu Beda. ya. Nuansanya beda sendiri emang, Mbak. Tapi enak ya, lega di sininya ya Lega sih, areanya, jadi nggak alhamdulillah. sempit gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak, misalnya kita istirahat, anak-anak mau main masih bisa di area sini. Tapi ini aku salfok sama lantainya kayaknya beda sama yang di bawah ya Mbak ya? Iya, beda, Mbak. Kalau ini pakai apa Mbak? Ini juga pakai vinil. Ini tuh vinilnya itu pertama kali pasang tuh kita malah di kamar ini, Mbak. Oh gitu, pasang sendiri juga? Iya, jadi pertama kali kita beli vinil tuh kita uji cobanya di kamar ini dulu. Oke, berhasil apa enggak Nah, gitu? berhasil apa enggak? Ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, baru kita aplikasikan ke lantai yang lain. Oke, dan kamarnya bener-bener terang banget lagi. Terang karena jendelanya nih bener-bener sebesar ini. gede banget ya Mbak ya, sebesar bawaan ini. dari. Ini rumahnya menghadap kemana Mbak? Ke barat, Mbak. Jadi kalau siang alhamdulillah mataharinya ke sini semuanya. Makanya kalau siang kita akalin, kita tutup. Tutup gordennya ya? Nanti jam 3 jam 4 baru kita buka lagi supaya anginnya masuk. Oke, lanjut lagi Mbak. Boleh, silahkan. Nah, ini kamar Nah, terakhir. ini kamar lagi, berarti kamar tidur anak lagi nih Mbak? Nah, seharusnya Oh, kamar bermain. kamar bermain. Seharusnya ini untuk kamar anak-anak, tapi karena mereka masih belum tidur sendiri, jadi kamar ini difungsikan untuk taruh mainan anak-anak, jadi semi playgroundnya anak-anak gitu, Mbak. Jadi bermainnya areanya di sini ya Mbak Iya, ya? sebenarnya bermainnya di mana aja mereka, tapi seenggaknya mereka tahu setelah selesai bermain harus diberesinnya di sini. Jadi biar mainannya nggak kemana-mana. Berarti udah ada rumahnya sendiri nih Betul, istilahnya jadi di sini. mereka sekalian latihan setelah selesai bermain, oh masukin di sini, rapihinnya di sini, seperti itu. Tapi di sini aku lihat ada yang berbeda karena ada pintunya lagi ternyata. Betul, ini pintu akses ke lantai 3. Oke, berarti kita boleh di sini Mbak? Boleh. Nah, ini tadi Mbak yang aku cerita, jadi mesin cucinya dari lantai 1 pindah ke lantai 2 yang di sebelah sini. Oh oke. Berarti ini tadinya tangganya kan nembus sampai bawah ya? Iya, tangganya tembus sampai sini. Jadi ini sebenarnya pintu dari tangga ke sini, akhirnya kita tutup pintu seperti ini. Akhirnya tangganya bisa diakses dari sini. Iya, tangganya diaksesnya dari lantai 2 ke lantai 3. Mesin cucinya pindah ke sini. Mesin cuci pindah ke menjemurnya sini. di sini aja. Berarti? Iya, biasanya kalau misalnya udah agak mendung atau hujan, aku jemurnya di sini. Tapi kalau misalnya pingin cepet yang kering, aku jemur di atas. Boleh lihat ke atas? Mbak? Boleh, Yuk, kita lihat di silakan. atas yuk, teman-teman. Oh, wah. Oh, jadi ini tuh sekarang peruntukannya untuk area menjemur juga, Mbak? Iya, nah kayak Iya. rooftopnya seperti itu. Memang rencananya dibangun, tapi nantilah insya Allah. Oh, wih, asik banget teman-teman view-nya nih. Iya, Mama. Karena nggak ada rumah tetangga ya, Mbak? Nggak di ada, belakang jadi sini. view-nya masih yang hijau-hijau kayak gitu. View-nya hijau-hijau. Nah, tadi katanya Mas Andre dia berdoa biar ini tanahnya nggak laku. Katanya. Aku aminin dulu deh, Mbak. Jadinya nggak terhalang rumah orang ya. Betul, jadi view-nya biar ya. view-nya masih segar. Ini kalau misalnya sore atau pagi anginnya di sini kenceng, Mbak, jadi segar. Jadi kalau sore pagi biasanya anak-anak ke sini mainan di sini, mainan bubble di sini. Jadi nggak banyak area sih di sini, makanya cuma aku kasih dudukan kalau misalnya nemenin anak-anak main bisa sambil santai-santai santai di sini. Ini Betul. tempat torennya nih, Ini guys. tempat kelihatan. toren. Nah, ini tempat jemurnya di sebelah sini. Ini atapnya.
Kita udah paling atas nih. Belum banyak di dekor sih yang sebelah sini, Mbak. Oke, ntar mungkin kalau aku datang lagi ya Mbak, udah berubah. Insya Allah, amin. Boleh main lagi Mbak Miftah? Oke, siap. Yuk kita ke bawah lagi. Boleh. Oke, selesai kita host tour dan ketemu sekeluarga lengkap nih ya Mas Mbak ya. Halo. Halo dong, halo dong. Halo. Apaan tuh? Ya. Malu. Ini kalau ada ini. Adik, Ada siapa? halo. Ini juga. Oke, nah ini aku mau tanya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, Mas Andre, Mbak Cynthia. Berapa sih budgetnya untuk ngebikin rumahnya jadi secantik ini nih, Mas? Oke, kalau untuk renovasi ya, renovasi yang kita pakai tukang itu kurang lebih di angka 10, Mas. 10 juta. Iya, renovasi, mulai renovasi taman, renovasi pasang roster, kemudian renovasi pembongkaran tiang, sampai ke pembongkaran tangga juga ya. Ada pembongkaran tangga yang di belakang tadi itu. Iya. Kurang lebih di angka 10 juta. Jadi masih sangat terjangkau nih. Masih sangat terjangkau, Mas. Alhamdulillah. Nah, terus untuk interiornya, Mas, Mbak, isi interiornya. Jadi terus ada budget interiornya juga ya, Mbak ya? Ada budget interiornya ada. Di kisaran berapa tuh, Mbak? Budget interiornya mungkin di kisaran 25. 25. Iya, 25. Masih terjangkau. Itu termasuk apa aja tuh, Mbak? Termasuk pembuatan kitchen set, kemudian meja bar, kemudian meja yang lemari yang ada di bawah tangga, kemudian pemasangan vinil, terus wood panel seperti itu sih Mas. Karena iya, karena itu kan kita kasarannya kayak beli bahannya aja. Kalau untuk yang vinil, lain-lainnya kan kita pasang sendiri. Iya, yang masang beliau ini. Beliau. Saya jadi tukangnya ini. Jadi tukang Beliau mandornya ya, Mas? Iya, mandornya dia, Mas. Betul Mas. Wah, tapi overall pas udah jadi keren banget sih, Mas. Alhamdulillah. Kira-kira rencana ke depan adakah lagi nih mau diapain lagi rumahnya? Untuk rencana ke depan kita lagi punya mimpi buat bisa ngedak lantai 3, Mas. Oke. Amin, Karena amin. pernah tanya ke tukang yang ngebangun ya, untuk fondasinya sih udah siap nih dibangun lantai 3. Kalau emang mau ada planning bisa gitu kan. Cuman perkiraan budget untuk lantai 3 boleh disebut Mas ya? Boleh. Kemarin dari tukang minta 100 juta Mas. Wow. Lumayan ya. Ya, emang ya. Jadi menabung dulu lah. Jadi kita nabung pelan-pelan ya, doakan juga teman-teman di sana Insya Allah, ya cepat Amin. terwujudkan. Amin. Insya Allah segera terwujud. Oke. Ada lagi mungkin Mas? Sudah sih cukup. Baiklah. Nah, kalau ada teman-teman nih yang masih penasaran pengen tanya-tanya lebih detail tentang rumahnya bisa kemana nih? Bisa ke Instagramnya @dirumah Di Saka. rumah Saka. Nah, itu apa sih? Ada artinya nggak? Di rumah Saka itu maksudnya Saka itu singkatan dari nama anak-anak Oh. Sanum dan Meka. Jadi di rumahnya Sanum dan Meka seperti itu. Itu teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Andre, Mbak Ya, Cynthia. Terima kasih juga, banyak Mas Mas Ucap, Ucap. Mbak Miftah dan Terima- semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang udah pada nonton sampai detik ini selesai berarti, dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana, Instagramnya Inspiraum, dan TikTok kita juga Wicak Miftah. Dadah.